Peserta unjuk rasa yang diselenggarakan Gerakan Kedaulatan Rakyat Banten atau GKRB di Desa Muncung Kabupaten Tangerang, Sabtu tanggal 1 Februari tahun 2025 menyegel proyek jalan milik pengembang PIK 2 yang berada di desa tersebut. Pasalnya, jalan yang akan menghubungkan Desa Muncung dengan PSN Tropical Coastline PIK 2 yang berlokasi di pantai utara Tangerang tersebut dibangun di atas tanah warga yang belum dibayar lunas dan ditengarai tanpa izin. Aksi GKRB ini tak hanya dihadiri warga Desa Muncung dan dari Kesultanan Banten, tetapi juga sejumlah elemen masyarakat dari Jakarta seperti Aliansi Rakyat Menggugat, Partai Rakyat Oposisi, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia dan Petisi 100. Tuntutan utama aksi ini adalah meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan PIK 2, karena pengembang proyek ini dinilai bertindak zalim dalam membebaskan lahan masyarakat. Sebab, lahan masyarakat bukan hanya dihargai sangat murah, yakni Rp50.000 per meter, tetapi juga warga yang tak mau menjual tanahnya diintimidasi, bahkan tanahnya diuruk meski merupakan sawah produktif. Lebih jauh dari itu, proyek PIK 2 dikhawatirkan akan menjadi pemukiman eksklusif yang dihuni warga negara asing, khususnya warga asal Cina, karena rumah yang akan dibangun di proyek ini bukan hanya ditawarkan dengan harga hingga miliaran rupiah per unit, tapi juga telah dipromosikan di luar negeri, terutama di Cina. Jika kekhawatiran ini benar, maka kedaulatan Indonesia terancam. Enggak, itu mati. Mati. Biarin aja. Nanti gue tahu. Proyek ini bisa ke rakyat. Itulah yang ada di... Untuk media ambil foto sebanyak-banyaknya, liput ke media sosial bahkan ke TV nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga mobilitas, jangan ada tempat di sini saya akan mengawasi. Tidak ada yang terprovokasi, pasang. Di Desa Muncung, Silakan pasang. kami segel. Dari masyarakat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aktivis penggiat hak asasi manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab jauh-jauh dari Jakarta bersatu dengan warga asli Muncung, betul? Hari ini kami nyatakan proyek ini kami segel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah memberkahi aksi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini adalah acara membersamai rakyat Banten. Membersamai rakyat Banten untuk menolak PIK 2 dan mencabut daripada PSN. Ya, jadi kami hadir, jawara hadir, pendekar hadir, ya ingin membersamai gerakan rakyat Banten yang saat ini tanahnya, lautnya ya dirampas dan dirampok, bahkan banyak dari mereka mendapatkan intimidasi. Maka tergerak hati kami semua tokoh-tokoh bangsa untuk bisa membersamai perjuangan rakyat Banten. Sejauh ini bagaimana reaksi Prabowo terkait dengan tuntutan masalah PIK 2 ini? Ya, kebijakan Pak Prabowo kemarin cukup melegakan ketika meminta untuk mencabut daripada pagar laut. Tapi saya katakan tidak sebatas itu saja. Kami berharap Pak Prabowo untuk bisa menolak ataupun membatalkan proyek strategi nasional, terutama PIK 2, PIK 3, dan yang seterusnya. Kenapa? Ingat, mereka ini berada menguasai daripada lautan-lautan yang ada di Indonesia. Pertahanan terkuat Indonesia adalah laut. Tatkala laut kita dikuasai oleh mereka, bagaimana dengan pertahanan negara kita? Ini yang kita khawatirkan. Sudah begitu banyak kita lihat terbongkar semua dengan adanya PIK 2 ini di Banten, terbongkar begitu banyaknya ya rakyat yang tertindas, rakyat yang terzolimi,
dengan adanya program nasional tersebut, maka sekali lagi kepada Pak Prabowo selaku Presiden, kami dukung gerakan Anda untuk mencabut PSN agar tidak ada lagi PSN dan menolak daripada PIK. Kenapa? Kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa itu lebih utama. Kenapa? Karena laut kita akan dikuasai oleh mereka dan kita sebagai rakyat Indonesia tidak mau dijajah kembali. Bagi kami penjajahan sampai kapanpun akan kami lawan. Terima kasih. Jadi berdasar informasi dari banyak masyarakat di daerah ini, saya pikir memang pemerintah sudah harus bertindak tegas karena lahan-lahan di sini belum dibayar lunas, masih DP sudah ditimbun begini, kemudian alat berat ini semua bekerja tidak mengikuti aturan. Aturan bupati kan ada, seperti saya katakan tadi, mereka kerjanya malam hari tapi dari pagi sampai sore mereka kerja, dan legalitas kerja mereka, perizinan mereka kerja ini juga nggak jelas. Perizinan dari mana? RT RW-nya kan nggak tahu kan? RT RW nggak tahu, yang tahu cuma kepala desa. Jadi memang dari banyak hal memang PIK 2 ini terlalu banyak pelanggaran. Oleh karena itu memang wajar kalau masyarakat di kecamatan ini dan di seluruh Banten yang terdampak dengan PIK 2 ini menginginkan ini dibatalkan dulu, dievaluasi dulu oleh pemerintah pusat, tidak lagi di tingkat provinsi atau kabupaten. Gitu. Tingkat kabupaten harus menghentikan dulu nih truk-truk yang bekerja karena ini tanah belum dibayar, kemudian tidak ada RT RW-nya dan pekerjaan alat berat semua setiap hari di sini berjalan tanpa mengikuti aturan.